Bapak Ibu, kita kembali berjumpa dalam channel kesayangan kita, yaitu Yezia Channel. Terlebih dalam program yaitu Renungan Kristen. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, umat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu menyaksikan video ini, mari sama-sama siapkan hati kita, buka hati kita, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun, sebelumnya dukung terus channel ini dengan cara subscribe, lalu kasih like-nya, dan sharekan video ini kepada teman-teman, sahabat, bahkan keluarga Bapak Ibu, agar video ini menjadi berkat, menjadi manfaat bagi kita semua. Oke, saya tunggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan, bagaimana kabar Bapak Ibu? Doa saya agar kabar Bapak Ibu tetap sehat, tetap kuat, selalu sukacita, dan yang penting Bapak Ibu selalu dalam berkat dan kuasa Tuhan. Kembali dengan saya Maximilian Alexander Dio. Kita akan sama-sama belajar kembali firman Tuhan. Kita akan sama-sama sharing firman Tuhan pada kesempatan yang terindah ini. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, buka hati kita, terlebih ambil Alkitab kita, tab kita, iPad kita, bahkan catatan atau note kita, untuk sama-sama kita belajar firman Tuhan pada kesempatan yang indah ini. Haleluya, Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari sama-sama kita buka firman Tuhan pada episode kali ini yang terambil dari Matius 2 ayat 1, 2, dan ayat 11. Matius 2 ayat 1, ayat 2, dan ayat 11. Matius 2 ayat 1, ayat 2, dan ayat 11. Yang sudah dapat katakan puji Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita belajar. Kita baca Matius 2 ayat 1, ayat kedua, dan ayat ke-11. Sama-sama kita baca 1, 2, 3, ya. Ayat pertama, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ayat 2, dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat 11, sama-sama. 1, 2, 3, ya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Puji nama Tuhan Yesus. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya cakap menjadi pembaca, tetapi juga merenungkan firman Tuhan, kemudian juga melakukan firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan, kesempatan yang terindah ini saya akan memberikan tema, yaitu tentang sikap hati yang benar dalam merayakan Natal. Apa? Sikap hati yang benar dalam merayakan Natal atau menyambut Natal. Kita akan belajar yaitu dari seorang tokoh, yaitu orang-orang Majus. Pada saat bulan Desember ini, ya kan, setiap orang Kristen adalah sesuatu bulan yang spesial, gitu kan? Sesuatu bulan yang sangat istimewa bagi orang percaya. Kenapa Pak Pendeta? Karena di bulan Desember ini orang-orang Kristen akan sama-sama merayakan yang namanya Natal. Tanggal 25 Desember. Apa itu Natal? Natal itu adalah kelahiran, yaitu Sang Juru Selamat dunia menurut agama Kristen, iman Kristen, yaitu namanya Isa Al-Masih, atau yang sering kita kenal dengan nama Yesus Kristus. Dalam perjalanan dalam kisah Natal ini, banyak yang sudah kita ketahui, banyak orang datang menyembah kepada Tuhan Yesus. Banyak orang ketika Tuhan Yesus lahir, datang ke bumi ini, banyak yang menyembah. Salah satunya yang kita akan pelajari yaitu orang Majus. Orang-orang Majus. Siapa itu orang Majus? Yang pertama saya dapatkan adalah orang Majus adalah orang bijak yang memiliki kebijakan yang tinggi. Kedua, orang Majus adalah orang yang mengetahui atau pakar dalam astrologi atau perbintangan. Bukan meramal ya Bapak Ibu, beda loh. Astrologi, jadi bintang-bintang, nah itu dia tahu lah. Jadi artinya kalau Bapak Ibu tanya, Pak Pendeta, orang
Majus itu siapa, pendeta? Orang Majus adalah seorang yang pertama raja, yang kedua adalah orang yang kredibel dalam kehidupan, dalam bidang. Saya mau bilang Pak, mereka rela datang untuk menyembah Tuhan Yesus. Di mana mereka datang spesial, di mana mereka datang khusus dari jauh untuk datang menyambut Raja segala raja. Nah, kita akan belajar Bapak Ibu, yaitu sikap hati yang harus dimiliki seorang iman Kristen, seorang anak Tuhan dalam menyambut yaitu Natal. Oke. Penasaran kan Bapak Ibu? Jangan berlama-lama. Kita akan belajar apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa kita petik, apa yang kita bisa dapatkan dari sikap hati seorang orang Majus dalam merayakan, dalam menantikan Natal. Oke, yang pertama kita akan pelajari. Buka ayatnya yang ke 10. Ayat 10. Haleluya. Ayat 10. Yang sudah dapat katakan Tuhan Yesus keren bro. Haleluya. Ayat 10. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Ya. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Sekali lagi. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Oke, yang pertama Bapak Ibu bisa garis bawahi di ayat 10 adalah kata bersukacita. Jadi saya renungkan Bapak Ibu, saya dapatkan pelajaran yang penting dalam kita, sikap hati kita dalam menyambut Natal, dalam menyambut kelahiran juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus yang datang ke dunia ini. Yang pertama dari sikap orang Majus yang harus kita miliki adalah yang pertama, ayo sambutlah Natal dengan sukacita. Sama-sama katakan, saya harus menyambut Natal dengan sukacita. Amin. Saya mau bilang Bapak Ibu, bahwa orang Majus sangat excited, sangat bersukacita ketika dia melihat bintang, melihat tanda di langit bahwa akan ada seorang juru selamat, akan ada seorang raja segala raja yang rela datang ke dalam dunia ini. Ketika mereka sudah melihat, mereka tahu, oh ternyata raja itu sudah lahir. Dan ketika mereka sudah dapat tanda itu, mereka nggak biasa-biasa, tetapi apa yang saya renungkan, saya baca dari kisahnya, mereka excited. Sama-sama katakan excited. Excited itu artinya bersukacita, mereka senang. Saya percaya bahwa ketika mereka dikasih tanda, kita senang, ternyata ada raja yang akan datang, ada raja yang akan lahir ke dalam dunia ini. Nah, saya mau bilang Pak, orang Majus itu sangat bersukacita, sangat antusias dalam menantikan kelahiran Tuhan Yesus. Nah, oleh sebab itu saya mau bilang sebagai hamba Tuhan, kita pun orang percaya, kita pun anak Tuhan, kita pun umat pilihan Tuhan, kita harus menantikan Natal, menyambut ke Natal dengan sukacita. Amin. Iya. Saya mau bilang Pak, bahwa sukacita itu adalah sebuah pilihan. Sama-sama katakan pilihan. Ya. Amin. Jadi Bapak Ibu mau bersukacita atau enggak, itu tergantung Bapak Ibu. Gitu kan. Mau bersukacita atau enggak itu tergantung Bapak Ibu. Amin. Iya. Jadi saya mau bilang, kalau kita menyambut Natal harus dengan sukacita, senang, gembira. Oh, aku senang Tuhan Yesus lahir. Artinya Tuhan Yesus menebus hidupku. Nah, itu orang Kristen yang bersukacita. Tapi hari-hari ini saya sedih sebagai hamba Tuhan. Kenapa? Pak Bu, terlebih dalam zaman-zaman pandemi ini, ada orang yang ketika Natal gak bersukacita, lesu. Itu mukanya ditekuk, mulutnya manyun. Ya enggak? Banyak orang komen sama saya, Pak Pendeta, gimana saya mau sukacita Pak Pendeta di tahun 2020 ini? Hari tahun yang berat bagi saya Pak Pendeta. Dimana saya, keluarga saya kena COVID, suami saya kena PHK, saya begini-begini, keluarga saya hancur Pak Pendeta. Bagaimana saya mau nyambut Natal dengan sukacita? Saya mau bilang Pak, sukacita itu pilihan Pak Bu. Amin.
Alkitab bilang bersukacitalah dalam segala hal. Artinya Alkitab firman Tuhan bilang kita nggak cuma hanya bersukacita dalam keadaan yang senang. Bukan bersukacita karena kita dapat duit. Bukan bersukacita karena kita dapat mujizat aja. Tapi Alkitab bilang apa? Kita bersukacita dalam segala hal. Artinya dalam situasi lembah kelam, dalam situasi yang tidak enak, dalam situasi yang tidak baik, sekalipun engkau harus mengalami masalah dalam hidupmu, saya mau bilang engkau tetap harus bersukacita. Amin. Iya. Kenapa saya ngomong begini? Karena saya bilang gini, apa bedanya kita dengan orang dunia? Kenapa firman Tuhan harus mengatakan kita harus bersukacita? Saya temukan Bapak Ibu bahwa kalau kita bersukacita, Tuhan bilang apapun keadaannya. Kenapa? Karena Tuhan jamin, ada jaminan di hari depan yang penuh harapan. Amin. Jadi saya mau bilang Pak, terkadang saya selalu ngomong gini, terkadang manusia, terkadang orang Kristen cuman apa? Yang ngelihat masalah aja di hari ini, di detik ini. Pak Pendeta, suami saya Pak Pendeta di PHK Pak Pendeta. Nanti saya mau makan apa Pak Pendeta? Anak-anak saya masih kecil-kecil Pak Pendeta. Udah gitu yang satu lagi mau masuk SMA Pak Pendeta. Gimana Pak Pendeta? Amin. Karena kenapa orang bisa begitu? Karena mikirnya pada hari itu. Saya mau bilang Pak, ke depan kita nggak tahu. Setuju? Amin. Kita nggak tahu. Tapi saya mau percaya, saya mau bilang Pak, kalau di Alkitab ini ada janji Tuhan. Tuhan udah janji. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera yang penuh harapan. Artinya Pak Bu, Alkitab mengajarkan, Alkitab mengajarkan kita untuk bersukacita karena ada dasarnya, karena hari depan kita, masa depan kita dipegang Tuhan. Sama-sama katakan, masa depan saya dijamin oleh Tuhan. Amin. Kalau orang dunia belum tentu dijamin oleh Tuhan. Nah, Alkitab yang ngomong, bukan saya. Gitu. Amin. Tetapi anak Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, Alkitab yang ngomong, bukan saya. Apa? Kalau orang yang mengasihi Tuhan apa? Akan perkasa. Anak cucunya kata Daud tidak akan pernah minta-minta. Yang setuju katakan amin. Yes. Saya mau bilang Pak, jadi kita dalam merayakan Natal, menyambut Natal di bulan Desember ini, saya mau bilang apapun keadaanmu, apapun masalahmu, apapun situasimu, saya mau bilang engkau tetap harus bersuka cita. Amin. Jadi nanti Bapak Ibu kalau tanggal 25, ya kan, udah saatnya kita datang ibadah Natal, datang, rayakan. Amin. Kita rayakan dari pulau dan sukacita. Siapa tahu Bapak Ibu, dengan kita datang sama Tuhan di hari Natal, dengan sukacita kita tanggalkan masalah, tanggalkan beban, Tuhan tersentuh hatinya. Tuhan berbelas kasihan sama kita. Amin. Ketika kita doa di hari Natal, Tuhan dengar doa kita. Who knows siapa yang tahu. Makanya saya bilang Pak, jangan kita jadi orang Kristen melihat masa sekarang, detik ini, tapi lihatlah masa depan. Lihatlah karya Tuhan. Taruh hidupmu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kenapa? Taruh hidupmu, masa depanmu di hadapan Tuhan. Taruh rumah tanggamu, taruh bisnismu kan, taruh pekerjaanmu di hadapan Tuhan. Saya yakin kok hidupmu akan bersuka cita. Amin. Ada orang jemaat komen gini, Pak Pendeta enak Pak Pendeta. Pak Pendeta gak punya masalah Pak Pendeta. Hidupnya selalu antum anjing. Gitu kan. Saya suka ketawa gitu kalau ada jemaat suka ngomong gitu. Kenapa? Ya dalam hati saya, emang ibu gak tahu? Emang ibu tahu? Ya kan, saya pun juga punya masalah. Amin. Iya. Saya mau bilang, pendeta juga manusia, hamba Tuhan juga manusia, gitu kan. Yang melayani di mimbar juga manusia. Artinya kalau selama masih manusia punya masalah. Saya mau bilang, saya tanya Bapak Ibu,
Ketika orang nggak punya masalah itu di saat apa? Di mana tempatnya? Ayo, ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Hah? Rumah sakit? Hah? Diskotik? Acok lo. Apa? Saya mau bilang, ada satu tempat di mana orang nggak punya masalah. Mau tahu Bapak Ibu? Mau tahu? Mau tahu? Ketika orang nggak punya masalah, tempatnya adalah kuburan. TPU. Amin. Iya, tempat pemakaman umum. Di mana saudara nggak akan temuin tuh mayat gitu kan. Bapak Ibu ketika jalan ke kuburan, kucuk, gitu kan, mau nyekar gitu, ngelihat ada mayat lagi pusing. Aduh, otak gue. Nggak ada kan? Atau enggak mayat gitu kan, Bapak Ibu di kuburan ada mayat gitu sambil kibas gitu, panas. Aduh, dia neraka banget sih. Nggak ada kan Bapak Ibu? Betul kan? Apa? Kosong. Lompong. Artinya saya mau bilang Pak, orang yang nggak punya masalah tempatnya cuma satu, kuburan. Jadi artinya kalau kita masih hidup, masih bernafas, masih melakukan aktivitas, punya masalah. Tapi apa yang membedakan hamba Tuhan dengan kadang-kadang jemaat? Hamba Tuhan punya masalah bisa lebih besar daripada jemaat. Tapi bedanya apa? Hamba Tuhan tetap sukacita. Amin. Saya sering Pak, lagi ada masalah, nggak punya uang, pusing Pak di sini. Tapi ketika saya melayani jemaat, ayo jemaat angkat tanganmu, sembah Dia. Saya total. Ketika nyanyi, soraklah, haleluya, sorak. Amin. Ketika saya punya masalah, punya duit, saya khotbah. Gitu kan contoh, misal khotbah, tetap harus berapi-api. Amin. Sekalipun belum ada saya lihat pengharapan, saya bilang Tuhan pasti sanggup. Gitu Pak. Jadi saya mau bilang Pak, dalam menyambut Natal yang pertama kita belajar dari orang Majus. Apa? Orang Majus sambut Natal dengan sukacita. Jadi saya mau bilang Pak, ayo Natal sambut dengan sukacita. Apapun masalah, apapun bergumul, taruh aja di hadapan Tuhan. Taruh serahin hidupmu di hadapan Tuhan 100%. Datang hari Natal, gandengan sama suami, gandengan sama istri, sama anak. Tanggal 24, 25, tutup tahun, masuk tahun, gandengan, doa sama Tuhan. Datang dengan sukacita. Amin. Yang setuju katakan haleluya. Jadi yang pertama Bapak Ibu, yang bisa kita pelajari dan kita petik, harus Natal dengan sambut dengan sukacita. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang harus kita pelajari dan kita petik dalam menyambut Natal? Ayat 11a, cukup sampai kata sujud menyembah. Sampai kata menyembah. Sama-sama kita baca ayat 11a, 1, 2, 3, ya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Garis bawahi kata menyembah. Saya dan Bapak Ibu renungkan, maksudnya apa sih sujud menyembah? Kenapa di ayat 11 ini? Kalau Bapak Ibu belajar, Bapak Ibu baca di ayat-ayat sebelumnya, ya kan? Di mana di situ orang-orang Majus sudah tahu mengikuti bintang yang Tuhan sediakan, yang Tuhan arahkan. Akhirnya ketemu jalan, ketemulah apa? Di kandang domba. Pertanyaan saya Pak, orang Majus yang tadi saya bilang bahwa orang terhormat, orang hebat, orang dipandang oleh manusia, orang yang top lah, yang ahli ketika melihat seorang raja di kandang domba. Pertanyaan saya, logikanya, bertanya-tanya enggak? Ini nggak salah apa ya? Masa katanya raja, segala raja datang lahir di kandang domba? Nggak salah. Ya raja kan harusnya di istana bro, ya kan? Tapi saya mau bilang Pak, orang-orang Majus ini datang nggak bertanya-tanya begitu, nggak kepo kalau zaman sekarang, nggak so tahu gitu. Tapi apa, dia tetap datang sama Tuhan. Dia rendah hati, dia apa, sungguh-sungguh. Jadi yang kedua yang saya dapatkan Pak, saya renungkan dari kata menyembah, sujud menyembah. Ayo sambut Natal dengan kesungguhan hati. Amin. Orang Majus itu datang dengan sungguh-sungguh hati.
Dia tahu Pak bahwa yang lahir itu bukan sembarangan pribadi. Dia tahu yang lahir itu bukan sembarangan orang. Tapi dia tahu yang lahir itu adalah raja. Artinya Pak, kalau raja ketemu raja harus hormat, harus datang dengan sungguh-sungguh hati. Dia nggak mau main-main, dia nggak mau setengah-setengah. Nah, saya mau bilang Pak, aplikasinya gini. Ketika kita mau nyambut Natal, ayo Pak Bu, datang sama Tuhan dengan sungguh-sungguh hati. Datang sama Tuhan, sambut Natal tahun ini dengan kesungguhan hati. Maksudnya Pak Pendeta, ubah hidupmu, ubah gaya hidupmu, ubah pola pikirmu, ubah apa yang tidak baik menjadi baik. Amin. Ubah sesuai dengan firman Tuhan. Karena kenapa Bapak Ibu, ketika kita berubah sesuai dengan firman Tuhan, ketika kita berjuang dalam kebenaran, saya mau bilang itu sudah menunjukkan bahwa engkau dan aku sungguh-sungguh hati menyembah Tuhan. Amin. Iya. Tapi Bapak Ibu, saya nggak mau. Banyak saya suka sedih. Orang-orang Kristen tobat, kumat. Waduh, kalau malam Natal penuh gereja. Betul, penuh. Ya kan? Nanti ketika udah lewat 25, tanggal 27, 28, 29, 30, 31, Bapak Ibu udah nggak tahu kemana arahnya. Udah ada yang dugem, udah ada yang clubbing dan sebagainya. Saya mau bilang Pak, dari tahun ke tahun jangan kita jadi orang Kristen yang tobat kumat. Tuhan ampuni aku hari Minggu, Senin sampai Jumat apa? Dosa. Dan saya bilang Pak, itu nggak sungguh-sungguh hati sama Tuhan. Hargailah Tuhan dengan kesungguhan hatimu. Hargailah Tuhan kekudusannya dengan kesungguhan hatimu. Dengan cara apa? Hidup dalam firman Tuhan. Tapi ada yang bilang, Pak Pendeta, kita kan juga masih manusia Pak Pendeta. Pak Pendeta, saya selalu dosa. Saya begini. Pak, Bu, saya mau bilang manusia semua penuh dengan dosa. Yes, saya setuju, betul. Tapi yang Tuhan mau bukan Bapak Ibu so suci, bukan. Tetapi apa? Adanya engkau berjuang. Adanya apa? Engkau menunjukkan kesungguhan hatimu sama Tuhan. Nah, itu yang Tuhan acungin jempol. Itu yang Tuhan nantikan. Itu yang Tuhan inginkan. Amin. Jangan cuma Bapak Ibu sebagai orang Kristen, Papa, saya Tuhan, saya mau bertobat Tuhan, saya nggak mau zina lagi, nggak mau zina. Saya bilang, he love Tuhan, he love. Malam Natal ngomong gitu. Januarinya udah ketemu sekretari, gitu kan? Ya kan, ada tender. Nah, saya bilang Pak, itu nggak sungguh-sungguh hati. Makanya saya bilang Pak, jangan kita sambut Natal dari tahun ke tahun, begitu terus. Tapi apa, dari tahun ke tahun ada perubahan pola pikir, ada perubahan hidupmu, ada perubahan imanmu. Harusnya kau yang dari bayi bertumbuh jadi dewasa. Amin. Itu yang Tuhan mau. Tuhan gak minta kau harus langsung deng, langsung ada lingkaran gitu kan kayak malaikat, langsung siap. Enggak gitu Pak. Tapi Tuhan apa? Tuhan mau apa? Engkau tunjukkan. Saya percaya Bapak Ibu, ketika engkau berjuang, ketika engkau benar-benar ambil komitmen untuk sungguh-sungguh hati, Tuhan uji, Tuhan izinkan itu terjadi. Agar apa saudara? Tuhan mau lihat engkau setia, engkau benar-benar taat, engkau benar-benar sungguh-sungguh. Nah, di situ Bapak Ibu harus lurus. Saya mau bilang Pak, yang kedua, ayo Pak, sambut Natal dengan kesungguhan hati. Sama-sama katakan, saya harus sambut Natal tahun ini dengan hati yang sungguh-sungguh. Amin. Oke, itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga. Nah, jemaat tuh senang kalau udah terakhir. Oke, saya jangan. Yang ketiga, yang terakhir. Lanjutannya dari kata mereka. Oke, sama-sama kita baca ayat 11b. 1, 2, 3, iya. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Sekali lagi, mereka pun membuka tempat harta bendanya
dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Haleluya. Jadi yang ketiga Bapak Ibu, yang saya dapatkan yang bisa kita petik dari kisah orang Majus dan aplikasinya, yaitu sikap hati kita dalam menyambut Natal. Yang ketiga dari ayat 11b. Apa Bapak Ibu? Garis bawah kata kemenyan, emas, dan mur. Ini udah sering Bapak Ibu. Nah, saya dapatkan apa Bapak Ibu? Ayat yang ketiga, sambutlah Natal dengan persembahkan yang terbaik. Keren. Sambutlah Natal dengan mempersembahkan yang terbaik. Amin. Yes. Saya mau bilang Pak Bu, seperti yang saya bilang, bahwa orang Majus ini bukan orang yang sembarangan. Dia raja, orang terpandang, orang yang paling hebat di zamannya, di negerinya. Dan saya mau bilang, gak sembarangan pun dia datang, dia mempersembahkan. Artinya kalau dia tahu dia raja yang akan lahir, dia pasti mempersembahkan yang terbaik. Nah, emas, kemenyan, dan mur itu, emas itu berbicara tentang kekayaan, kemenyan itu keharuman, mur itu kehormatan. Jadi artinya Bapak Ibu, orang-orang Majus ini mempersembahkan kepada Tuhan Yesus apa? Yaitu dari kekayaannya, untuk kehormatan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk pengagungan namanya. Dan aplikasinya bagi setiap kita, Pak Bu. Ayo sambut Natal tahun ini dengan cara apa? Sambutlah Natal dengan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Video sebelumnya Bapak Ibu saya pernah jawab, saya pernah sharing firman Tuhan tentang apa? Bahwa kita harus mempersembahkan persembahan yang terbaik. Persembahan yang terbaik bukan berbicara tentang uang doang Pak, tapi persembahan yang terbaik apa? Dengan cara apa? Kau bisa memberikan hidupmu, engkau bisa memberikan apa? Talentamu, karuniamu. Amin. Iya. Jadi saya mau bilang Pak, ketika Tuhan Yesus lahir ke dunia ini, ketika kita merayakan Natal dari tahun ke tahun, jangan hidup kita sama flat aja. Tapi apa? Engkau harus sudah bisa memberikan buah dalam hidupmu, sudah bisa memberikan persembahan yang terbaik atas hidupmu. Karena Tuhan nanti ketika kita mati Bapak Ibu, Tuhan gak tanya harta, Tuhan gak tanya berapa usaha, tapi Tuhan tanya seberapakah engkau sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terutama Bapak Ibu apa? Jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Saya tekankan Bapak Ibu, mulai dari sekarang, apalagi kita banyak berita sudah memasuki zaman-zaman akhir, ayo kita pikirkan jiwa-jiwa. Amin. Bapak Ibu mulai apa? Injil. Bapak Ibu mulai apa? Bersaksi. Gak usah bilang ini, lu terima Tuhan Yesus, gak usah gitu. Tapi apa? Engkau ceritakan Yesus. Saya mau bilang Pak, engkau sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi kelahiran Tuhan Yesus akan sangat bermakna. Dan Natal dari tahun ke tahun akan sangat bermakna bagi kita, terutama bagi Tuhan, kalau kita bisa memberikan yang terbaik. Amin. Bapak Ibu bisa menginjil, Bapak Ibu bisa menceritakan kebaikan Tuhan, bisa menceritakan kasih Tuhan. Tuhan dari surga sana bercampur amin. Iya. Jangan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu dari tahun ke tahun, udahlah Tuhan, aku mau terima mujizat aja, dan aku minta berkat. Jangan cuma seperti itu. Boleh Bapak Ibu minta berkat, boleh Bapak Ibu minta doa, setuju saya. Tetapi Bapak Ibu juga harus bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kalau kau punya harta, kau punya duit, kasihlah yang terbaik buat Tuhan. Contoh misalnya buat menginjilan, ya kan, buat hamba-hamba Tuhan di desa, buat anak-anak sekolah tinggi teologi yang gak mampu, support mereka. Itu Bapak Ibu sudah memberikan yang terbaik. Amin. Kalau Bapak Ibu gak bisa, gak ada uang Pak Pendeta, gimana Pak Pendeta? Ya saksikan kebaikan Tuhan, saksikan apa yang mujizat engkau alami, gitu kan. Tapi kalau Pak Pendeta, saya gak punya apa-apa, saya gak ada Pak Pendeta, saya gak bisa ngomong, gak ada Pak Pendeta. Saya mau bilang Pak, apa? Doakan pekerjaan Tuhan, doakan penginjilan, doakan apa? Saya mau bilang itu semua sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Saya mau bilang Pak Bu, jangan dari tahun ke tahun kita rayakan Natal begitu-begitu aja. Jadi orang Kristen ya gitu-gitu aja. Tapi apa? Ayo tahun ini buat Natal itu yang spesial. Kasih yang terbaik bagi Tuhan.
Kalau Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita, kenapa kita nggak bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan juga? Amin. Kalau Tuhan kasih berkat, kasihlah yang terbaik buat Tuhan. Doa saya Bapak Ibu, mari kita sambut Natal tahun ini yang pertama dengan sukacita. Apapun masalah, apapun keadaan, situasi hari ini, nggak ada alasan untuk kita nggak bersukacita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus aja lahir di dalam hidup ini dengan sukacita. Kita pun harus sambut Natal dengan sukacita. Yang kedua, sambut Natal dengan apa? Kesungguhan hati. Ayo berubah, belajar berjuang dalam hidup kekudusan, belajar sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang terakhir, kita harus sambut dengan apa? Memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Apa yang Tuhan berikan atas hidupmu, apa yang Tuhan sudah kasih di atas hidupmu, persembahkanlah itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga engkau dari tahun ke tahun merayakan Natal, jangan stagnan, jangan flat, tetapi engkau akan apa? Merayakan Natal dengan memberikan persembahan yang terbaik. Doa saya, Bapak Ibu semakin diberkati, semakin cinta Tuhan, dan saya cuma mengucapkan selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Kita satukan hati kita berdoa siapa. Sama-sama kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur pada kesempatan yang indah ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman-Mu yang telah ditaburkan, tertanam, berakar, bertumbuh dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa, mengingatkan siapa saja yang menyaksikan video ini, dimanapun Bapak Ibu jemaat Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan sayangi, apapun yang mereka kerjakan, selalu Tuhan Yesus buat berhasil. Bila ada mereka kelemahan, sakit, penyakit, angkat setiap kelemahan tubuh mereka, gantikan dengan sukacita, gantikan dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, ajar kami untuk terus hidup dalam kekudusan-Mu, ajar kami untuk terus hidup menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Sekali lagi hamba doa, berkati kami, serahkan siapa saja yang menyaksikan video ini, Tuhan berkati, Tuhan sayangi, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil. Terima kasih Tuhan, kami materaikan doa ini hanya ke dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita telah berdoa, kita telah baca firman Tuhan, kita telah belajar firman Tuhan. Doa saya, Bapak Ibu tetap kuat, tetap semangat, dan selalu dalam berkat Tuhan. Sampai jumpa dalam video-video selanjutnya di channel ini yang terus akan memberkati Bapak Ibu, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.